Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Junianto, NRP 12, dan juga di sini ada teman saya yaitu Yonatan Susanto, NRP 23. Kemudian juga ada Muhammad Fitriansyah Baihaqi, NRP 26. Kami dari kelas 2 D3 ITA. Di sini kami akan membahas atau membawakan materi mengenai basis data internet ya, dari mata kuliah basis data lanjut yang dibawakan oleh Bapak Rengga Asmara, Eskom UCE. Pada kali ini pokok bahasanya mengenai World Wide Web, kemudian pendahuluan HTML, basis data web, sampai dengan model data semi terstruktur. Adapun juga tujuan belajar kali ini yaitu untuk memahami konsep World Wide Web dan HTML pada database berbasis web, kemudian untuk memahami arsitektur pada database web, untuk memahami XML, dan juga yang terakhir adalah untuk memahami dan mengimplementasikan model data semi terstruktur. Kita bahas mengenai WWW dulu ya, World Wide Web dulu. Web memungkinkan mengakses suatu file dimanapun pada internet. Suatu file diidentifikasi dengan Universal Resource Locator atau URL. Contohnya adalah sebagai berikut ya. Ini contoh sebuah URL dari sebuah situs seperti itu. Kemudian URL di atas mengidentifikasi suatu file bernama index.html. Karena ini index.html berarti mengidentifikasi file yang bernama index.html seperti itu. Disimpan pada direktori database pada mesin www.epis.its.edu. Disimpan pada mesin ini. Nantinya direktorinya adalah database. Kemudian nanti akan mengakses file bernama index.html seperti itu. File ini adalah suatu dokumen yang mempunyai format Hypertext Markup Language atau HTML dan berisi beberapa link ke file lain yang diidentifikasi melalui URL-nya. Perintah diterjemahkan oleh web browser seperti Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, atau Opera untuk menampilkan dokumen secara atraktif, dan pemakai kemudian dapat menavigasi ke dokumen yang berhubungan dengan memilih link. Suatu koleksi beberapa dokumen disebut website dan diatur menggunakan program yang disebut web server yang menerima URL dan menampilkan dokumen yang diperlukan. Beberapa organisasi saat ini menangani website. World Wide Web atau web adalah kumpulan website yang dapat diakses di internet. HTML menghubungkan isi URL yang mengidentifikasi tempat yang berisi file yang berhubungan. Jika seorang pemakai mengklik pada suatu link, web browser menghubungkan ke web server tujuan menggunakan protokol koneksi HTTP dan mengirim link URL. Jika web browser menerima file dari web server, akan diperiksa tipe file dengan melihat extension dari nama file. Web browser menampilkan file berdasarkan tipe file dan juga perlu memanggil program aplikasi untuk menangani file. Seperti itu. Sebagai contoh, sebuah file yang diakhiri .txt merupakan file teks tak berformat. Web browser menampilkan dengan menerjemahkan karakter ACCII dalam file. Struktur dokumen yang lebih tepat dapat dikodekan dalam HTML yang menjadi cara standar struktur web page. Contoh lain, file .doc ya, merupakan dokumen Microsoft Word dan web browser menampilkan file dengan menggunakan Microsoft Word. Hypertext Markup Language atau HTML merupakan bahasa pemrograman berbentuk skrip yang sederhana. Teks diawali dan diakhiri dengan perintah yang disebut teks, biasanya terdiri dari start tag dan end tag. Contohnya adalah untuk contoh skrip HTML seperti ini ya. Baik. Kemudian menuju ke halaman web berisi hasil dari query database. Kita membahas mengenai basis data pada web ya dan web. Untuk membangkitkan halaman web dilakukan hal-hal sebagai berikut. Web server menggunakan proses baru dari program yang berinteraksi dengan basis data. Web server berkomunikasi dengan program tersebut melalui CGI atau Common Gateway Interface. Program membangkitkan halaman hasil dengan isinya berasal dari basis data. Protokol lain selain CGI adalah ISAP atau Microsoft Internet Server API atau NSAP, Netscape Server API. Kemudian kita memasuki mengenai arsitektur application server dan server-side Java. Pada CGI, setiap halaman merupakan hasil pembuatan sebuah proses baru sehingga sangat tidak efisien. Oleh karena itu, dikembangkan arsitektur application server, yaitu suatu perangkat lunak antara web server dan aplikasi. Fungsi dari application server adalah mengendalikan thread untuk performansi.
tempat koneksi basis data, dan menggunakan kembali koneksi yang tersedia. Integrasi antara sumber data yang heterogen. Manajemen transaksi melibatkan beberapa sumber data. Kemudian ada manajemen session. Pemrosesan pada sisi server dapat menggunakan Java Servlet, kemudian bisa menggunakan juga Java Beans, Java Server Page, dan Active Server Page, seperti itu. Kemudian kita memasuki mengenai bahasan pendahuluan atau bahasan mengenai XML ya, atau Extensible HTML atau XML. Merupakan bahasa script versi lanjutan dari HTML. XML merupakan penggabungan antara SGML dan HTML, di mana kekuatan SGML digabungkan dengan kesederhanaan HTML, seperti itu. XML menggunakan definisi markup language baru yang disebut Document Type Declaration atau DTDS. Elemen yang terdapat pada XML meliputi blok utama yang dibangun secara terstruktur dengan XML, tag mulai atau start tag, dan end tag. Harus secara tepat berulang. Elemen pada XML dapat mempunyai atribut yang merupakan informasi tambahan mengenai elemen tersebut. Entiti pada XML serupa dengan makro yang berupa teks biasa. Pada XML juga tersedia perintah untuk komentar, dan elemen yang terpenting adalah Document Type Declaration atau DTDS. Ini adalah untuk contoh script XML. Untuk melihat daftar buku adalah sebagai berikut ya, contohnya script untuk XML-nya. Kemudian sebuah Document Type Declaration atau DTDS adalah himpunan aturan yang mendefinisikan elemen, atribut, dan entiti yang diperbolehkan pada dokumen. Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi DTD, tetapi digunakan berulang dengan tepat. Dokumen XML valid jika mempunyai DTD dan dokumen mengikuti aturan dalam DTD. Ini untuk contoh DTDS. Untuk melihat daftar buku adalah sebagai berikut ya, contoh scriptnya. Kemudian kita memasuki spesifikasi domain pada DTDS. Untuk menangani sumber-sumber data yang berlainan, dikembangkan standarisasi DTDS untuk memungkinkan domain dapat menukar data di antara sumber-sumber yang heterogen. Contohnya adalah domain pada DTDS untuk mengkodekan material matematika pada web dengan menggunakan Mathematical Markup Language atau MathML. Perbedaan HTML dengan MathML dapat dilihat pada persamaan matematika di bawah ini. Dalam HTML kita cukup mengisikan seperti ini untuk memasukkan fotonya, tapi ke dalam bentuk MathML-nya mempunyai sintaks yang berbeda, yang seperti ini ya. Tujuan melakukan query data XML adalah melakukan manipulasi dokumen XML dengan menggunakan bahasa deklaratif tingkat tinggi. Untuk melakukan query data XML, kita juga membahas mengenai query data XML perlu dilakukan standarisasi ya. Ini untuk contoh query dengan XML/GL. Contoh query dengan XML/GL yang lebih kompleks lagi. Kemudian kita memasuki bahasan mengenai model data semi terstruktur. Data semi terstruktur adalah data dengan struktur parsial. Semua model data untuk data semi terstruktur menggunakan beberapa tipe graph berlabel. Pada subbab ini diperkenalkan model data semi terstruktur yang disebut Object Exchange Model atau OEM. OEM mempunyai karakteristik sebagai berikut. Objek berbentuk triple yang berarti label, tipe, dan juga nilai. Objek yang kompleks didekomposisi secara hierarki ke dalam objek yang lebih kecil. Contoh model daftar buku menggunakan OEM dapat dilihat pada gambar ini ya. Contoh modelnya seperti ini. Kemudian kita memasuki pada bahasan ringkasan, yakni pada bahasan yang barusan kita bahas, kita mendapatkan bahwa file pada World Wide Web diidentifikasi melalui Universal Resource Locator atau URL. Web browser menggunakan URL ke tempat yang berisi file dan bertanya pada web server pada tempat tersebut untuk file yang dimaksud. Jika kemudian menampilkan file yang tepat, membawa ke tipe file dan instruksi terformat. Browser memanggil program aplikasi untuk menangani tipe file tersebut, misalnya memanggil Microsoft Word untuk menangani dokumen Word, seperti itu. HTML adalah markup language yang sederhana yang digunakan untuk menggambarkan dokumen. Program Java, audio, dan video dapat disertakan dalam dokumen HTML. Data yang diakses melalui web disimpan dalam DBMS. Web server dapat mengakses data dalam DBMS untuk membentuk halaman yang diminta oleh web browser. Web server terkadang harus mengeksekusi program yang tepat secara berurutan untuk memenuhi permintaan dari web browser. Contohnya adalah kita dapat mengakses data dalam DBMS, seperti itu ya.
Kemudian terdapat dua cara untuk web server untuk mengeksekusi program, membuat proses baru dan mengkomunikasikan menggunakan protokol CGI, atau membuat thread baru untuk Java Servlet. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan kedua, menghindari banyaknya pembentukan proses baru untuk setiap permintaan. Kemudian selanjutnya adalah application server mengatur beberapa thread dan menyediakan fungsi lain untuk memfasilitasi eksekusi program pada web server. Fungsi tambahan termasuk di dalamnya keamanan, manajemen sisi, kemudian koordinasi akses ke multiple sumber data. Java Beans dan Java Server Page adalah teknologi berbasis Java yang menuntut pembuatan dan pengaturan program yang didesain untuk digunakan pada web server. XML XML adalah deskripsi standar dokumen yang menggambarkan isi dan struktur dokumen dalam hal penampilan langsung. XML berdasarkan HTML dan HTML yang merupakan standar dokumen yang banyak digunakan. XML didesain cukup sederhana untuk manipulasi yang lebih mudah, berbeda dengan HTML yang hanya mengkomunikasikan pemakai mengembangkan deskripsi dokumen sendiri, tidak seperti HTML. Secara khusus, DTD adalah deskripsi dokumen yang independen dari isi dokumen, seperti halnya skema basis data relasional yang merupakan deskripsi basis data yang independen dari instance basis data aktual. Kemudian yang terakhir adalah dokumen XML mempunyai struktur yang lebih baik daripada basis data relasional yang disebut semi-struktur. Baik, cukup sekian untuk penjelasan teori ke-11 kali ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.